bercak darah yang menempel di lantai-lantai sekolah. Selamat datang di channel Jojo Sandy. Kali ini kita akan membahas mengenai cerita-cerita misteri yang ada di berbagai sekolah di Indonesia maupun di luar negeri. Apakah hal-hal ini benar terjadi secara gaib? Atau memang ini hanyalah rumor-rumor cerita dari orang-orang untuk membuat kengerian yang terjadi di sekolah-sekolah tersebut? Mari kita simak dan simpulkan. Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. SMA Tugu ini merupakan gabungan dari SMA 1, 3, dan 4 yang berada di Kota Malang. Nah, bangunan ini berdiri pada tahun 1931 dan digunakan sebagai sekolah oleh para orang-orang Belanda. Nah, bangunan ini sempat digunakan sebagai tempat pembantaian pada masa perjuangan zaman dahulu. Mereka yang ditangkap dibunuh secara massal di ruangan-ruangan yang ada di gedung sekolah tersebut. Nah, inilah yang mendasari banyaknya cerita-cerita angker yang terjadi di sekolah ini. Jadi, ada hal yang menarik di sekolah ini, yaitu adanya bercak merah. Bercak merah ini menyerupai bercak darah yang menempel di lantai-lantai sekolah. Nah, lantai sekolah ini kan berwarna kuning, sehingga bercak merah ini terlihat sangat jelas, dan itu berada tersebar di berbagai ruangan yang ada di sekolah ini. Konon katanya, itu merupakan darah dari sisa pembantaian pada zaman dahulu. Nah, kalau misalnya kita ganti ubin yang ada di sekolah itu, lantainya kita ganti, maka darah itu akan muncul lagi. Mereka yang mencoba mengganti upin ini pun juga mengalami hal-hal mistis, seperti ada yang sampai kerasukan dan juga jatuh sakit parah. Nah, terowongan maut ini adalah terowongan yang dulu dibangun pada zaman penjajahan, menggabungkan komplek Tugu ini dengan daerah stasiun yang berada di Kota Malang. Infonya, terowongan ini berada di bawah panggung yang berada di Aula Tugu. Konon ceritanya, pada zaman dulu sempat ada dua orang siswa yang mencoba uji nyali masuk ke dalam terowongan itu. Nah, siswa yang pertama mencoba masuk. Ketika dia jalan setengah jalan, dia langsung kembali lari sambil berteriak histeris. Entah apa yang dia lihat saat itu. Nah, untuk siswa yang kedua, dia menghilang saat itu dan baru ditemukan 2 minggu setelahnya di daerah stasiun Kota Malang, dan keadaan dia saat itu sudah tidak normal. Masih sama berada di kompleks Aula Tugu. Jadi pada malam hari, beberapa orang sempat melihat penampakan bahwa ada sekelompok tentara Jepang tanpa kepala berbaris di dalam aula tersebut. Nah, karena beberapa orang melihat hal tersebut, maka dari itu aula tersebut tidak boleh dikunjungi pada malam hari. Nah, cerita hantu marah ini terjadi karena ada sekelompok anak pecinta alam di sekolah tersebut yang suatu malam mereka menginap di salah satu ruangan yang ada di SMA 1. Nah, anak-anak ini merayakan kelulusan mereka. Nah, biasa anak-anak sekolah ngerayain kelulusan, biasanya mabuk-mabuk. Nah, karena mereka mabuk-mabuk ini, mereka pun mulai tidak sadar. Mereka membakar beberapa bangku yang ada di ruangan IPA di lantai 2. Setelah kejadian tersebut, 7-8 orang siswa mengalami kecelakaan yang cukup parah, sampai ada yang patah tulang. Kejadian yang menimpa 7-8 anak ini dipercaya karena penunggu yang ada di lantai 2 mengamuk saat kursi yang ada di ruangan tersebut dibakar oleh anak-anak pecinta alam tersebut. Jadi suatu malam, tim Paskibraka melakukan diklat terhadap beberapa siswa baru. Nah, mereka ini disuruh melakukan uji nyali dengan cara memutari beberapa ruangan yang ada di lantai 2 sekolah tersebut. Nah, siswa-siswa baru ini, mereka hanya dibekali 1 lilin dan juga 3 korek api untuk menemani mereka di saat uji nyali. Nah, salah satu anggota yang sedang melakukan diklat, dia mencoba masuk ke salah satu ruangan yang ada di lantai 2. Saat dia masuk ke ruangan tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara jeritan yang memekik telinga, suara seorang wanita, sehingga membuat dia sangat ketakutan dan berlari dari ruangan tersebut. Ada juga salah satu anggota yang dipercaya melihat penampakan pocong. Jadi dia waktu masuk ke salah satu ruangan melihat sesosok pocong yang sedang berbaring tidur. Tiba-tiba dia berdiri dengan cepat langsung menghilang.
langsung membuat histeris dan dia langsung lari dari ruangan tersebut. Pada suatu hari, ada seorang siswa laki-laki. Dia adalah senior di sekolah tersebut dan terkenal galak dan juga tidak memiliki gebetan wanita. Ada sekelompok anak-anak junior yang melihat si senior laki-laki ini sedang bersama seorang wanita di depan ruang PMR. Nah, mereka mengamati dari jauh. Sampai di waktu senior laki-laki ini berjalan menuju ke aula. Nah, anak-anak junior ini pingin SKSD dong. Dia datengin tuh senior laki-laki. Dicengin lah itu si senior. Ditanyain, tadi sama cewek siapa? Kan biasanya dia kan nggak pernah terlihat sama cewek manapun. Tiba-tiba kok ada sama seorang cewek di depan ruang PMR. Hal yang sangat mengejutkan terjadi. Jawaban dari laki-laki itu, dia mengaku bahwa dari tadi di depan ruang PMR, dia hanya seorang diri dan tidak ngobrol dengan siapapun. Langsunglah siswa-siswa ini langsung gempar. Dikiranya itu adalah penampakan seorang wanita. Nah, di sekolah ini sempat viral cerita mengenai hantu yang bernama Nancy. Sampai-sampai cerita ini sempat diangkat ke layar lebar. Nah, ada beberapa versi yang menyatakan terbentuknya hantu Nancy ini. Jadi ada 3 versi yang saya temukan. Yang pertama, jadi pada zaman dahulu, sekolah itu sempat digunakan sebagai rumah bagi orang-orang Belanda. Nah, salah seorang anak wanita dari orang Belanda itu bernama Nancy. Nah, Nancy ini mencintai seorang laki-laki pribumi pada zaman itu. Namun, orang tuanya menentang keras hubungan mereka, sehingga membuat Nancy sangat frustasi dan dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari tangga yang sekarang berada dekat dengan aula sekolah tersebut. Yang kedua, konon katanya Nancy itu merupakan salah satu wanita tercantik yang ada di sekolah ini. Nah, dan banyak sekali laki-laki yang mengagumi kecantikan wanita tersebut. Namun takdir berkata lain terhadap dia. Seorang laki-laki yang sangat mencintainya tiba-tiba memperkosanya. Nah, setelah mengalami hal tersebut, Nancy mengalami gangguan psikologi yang sangat berat. Dia sering termenung murung sendirian. Dia tidak mau bergaul dengan siapapun. Dan dia pun sering murung di depan salah satu jendela yang ada di lantai 2 sekolah tersebut. Suatu hari, entah karena dia bunuh diri atau terpleset atau gimana, dia jatuh dari lantai 2 tersebut. Dan dipercaya sampai sekarang, jendela tersebut tidak bisa ditutup. Nah, yang ketiga, konon katanya Nancy ini meninggal karena jatuh dari tangga. Jadi ceritanya, waktu dia mengikuti les di sekolahnya, sampai dengan sore, nah dia kan mau pulang tuh dari sekolah. Waktu dia mau turun dari tangga, ada beberapa orang siswa laki-laki yang sudah menunggunya di sana. Mereka menggodain tuh Nancy. Karena Nancy takut, maka dia langsung lari ke bawah. Namun naas, karena dia lari terlalu cepat, maka dia tersandung dan terjatuh dari tangga tersebut, sehingga mengakibatnya meninggal dunia. Nah, itulah 3 versi, entah mana yang benar atau malah ketiganya tidak benar, kita tidak tahu. Kemudian, ada beberapa kisah menghebohkan yang bersangkutan dengan hantu Nancy ini. Yang pertama, suatu hari ada seorang guru yang lembur di sekolah tersebut. Jadi dia mengerjakan tugas sekolahnya, mungkin dia menyiapkan bahan untuk besok, tiba-tiba hari sudah mulai petang. Nah, karena dia takut sendirian dan langit sudah petang, dia berusaha untuk menelepon anaknya untuk meminta jemputan. Nah, karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya ponsel, maka guru itu menelepon dari telepon umum yang ada di sekolah tersebut. Dia pun menelepon anaknya, meminta, "Nak, tolong ibu dijemput." Nah, waktu mereka ngobrol, tiba-tiba ibu guru ini sudah tidak menjawab pertanyaan dari anaknya. Mungkin mereka lagi ngobrol sebentar sebelum jemput, tiba-tiba kok nggak ada suara. Nah, karena anaknya panik, dia langsung lari bawa kendaraannya menuju ke sekolah untuk menjemput ibunya. Karena hari sudah petang dan katanya ibunya cuma sendirian, takutnya kenapa-kenapa. Nah, waktu didatangin, sudah terlihat bahwa ibu guru ini terjatuh pingsan di dalam kotak telepon umum tersebut. Nah, setelah ibu guru itu disadarkan, dia mengaku bahwa dia melihat penampakan seorang wanita yang mendekati dia, sehingga membuat ibu guru ini pingsan. Nah, info mengatakan bahwa hantu itu adalah hantu Nancy. Yang kedua, ceritanya pada suatu hari ada satu kelas yang entah gimana ceritanya mereka masuk siang. Jadi sekolah itu dimulainya siang hari. Nah, mereka ini kan cuma satu kelas yang masuk siang itu. Jadi kelas lain sudah pada kosong, tinggal mereka yang mau belajar. Mereka berinisiatif nih satu kelas untuk pindah ke lantai 2, supaya guru lebih dekat untuk mengajar mereka. Nah, kemudian si ketua kelas mendatangi gurunya di ruang guru kan. Nah, didatengin, diomongin,
"Bu, Pak, nanti kelasnya di lantai 2 aja ya, kita akan pindah ke sana." "Oke," kata gurunya. Kemudian ketua kelas ini juga kembali ke kelasnya yang sudah pindah ke lantai 2. Nah, biasalah namanya anak-anak belum ada guru, mereka ngobrol, ribut, ya bercanda-canda, biasalah anak muda, anak SMA ya kan. Bercanda-bercanda, berisik, otomatis harusnya orang dari manapun juga pasti bisa mendengar sumber suaranya ada di kelas tersebut. Namun 30 menit berjalan, mereka sadar, loh, kok ini gurunya nggak datang-datang nih. Padahal katanya mau langsung datang ke sana, mau ngajar mereka. Nah, tiba-tiba nggak lama setelah itu gurunya datang dengan muka yang sangat marah. Dia bilang kalau dari tadi dia memutari lantai 2 dan juga lantai 1 mencari mereka semua. Padahal logikanya mereka ini kan tadi juga di kelas rame-rame ribut-ribut, harusnya gurunya juga dengar. Entah katanya gurunya yang dibuat tidak melihat anak-anaknya atau anak-anak yang dibuat tidak bisa melihat gurunya oleh hantu Nancy. Mereka seperti dipisahkan oleh dimensi lain. Jadi antara guru dan anak-anak ini berada di dimensi yang berbeda, dan ini perbuatan dari hantu Nancy tersebut. Nah, ada juga mitos yang menyatakan kalau kita bisa melihat hantu Nancy. Caranya gimana? Katanya kita harus mengelilingi sekolah itu sebanyak 3 kali ya. Setelah itu memanggil nama Nancy, kemudian menunggu di depan gerbang sekolah. Konon katanya, dari depan gerbang sekolah itu, kalau kita melihat ke jendela di lantai 2, maka tiba-tiba hantu Nancy itu akan muncul, menampakkan dirinya dari jendela tersebut. Sekolah ini berada di Kingsman, Arizona, Amerika Serikat. Sekolah ini didirikan di atas tanah yang dahulunya digunakan sebagai pemakaman. Nah, saat relokasi makam itu dari tanah tersebut, beberapa mayat tidak dipindahkan dari tanah tersebut karena biaya relokasi yang cukup mahal saat itu. Sehingga beberapa keluarga yang tidak mampu untuk mengambil mayat tersebut, maka mayat itu pun ditinggal di tanah tersebut. Nah, suatu hari ketika sekolah itu mau membangun salah satu gedung baru, otomatis kan mereka menggali tanahnya untuk membuat konstruksi. Di situ ditemukan 11 mayat dan juga 7 peti mati. Berikut beberapa hal mistis yang terjadi di sekolah itu. Ya mungkin dikarenakan mereka membangunnya di atas kuburan tua. Sering terjadinya lampu di sekolah itu menyala mati secara tiba-tiba. Kemudian ada juga pengering tangan yang ada di sekolah itu tiba-tiba menyala sendiri. Ada juga terjadi alarm yang tiba-tiba berbunyi sendiri, padahal tidak ada yang membunyikannya. Dan juga di sana dipasang alat pendeteksi gerak. Dan pada malam hari, saat tidak ada orang sekalipun, tiba-tiba alarm itu berbunyi sendiri, menyatakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar itu. Yang kedua, ada cerita dari beberapa orang. Mereka menyatakan mendengar suara anak kecil perempuan. Dia memanggil mereka yang mendengarkan itu dan mengajaknya untuk bermain di luar. Padahal nggak ada sesosok anak kecil di daerah situ. Beberapa orang dipercaya melihat penampakan seorang laki-laki yang menggunakan topi bowler. Topi bowler itu seperti yang digunakan Charlie Chaplin. Nah, jadi kan berarti itu topi zaman dulu ya kan. Terlihat laki-laki itu berjalan di koridor sekolah. Pada suatu hari, ketika ada acara di lapangan football di sekolah tersebut, muncul penampakan yang dilihat banyak orang, yaitu penampakan seorang wanita yang menggunakan pakaian padang pasir, dan juga ada penampakan laki-laki yang menggunakan jas model lama. Kesaksian dari seorang OB yang bekerja di sekolah itu, bernama James Miller. Dia menyatakan ketika dia bersih-bersih pada malam hari, kan malam hari otomatis dia tinggal sendirian kan, gak mungkin ada anak yang lagi sekolah. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di sekitarnya. Padahal sekali lagi dia hanya sendirian. Kemudian, waktu dia membersihkan kamar mandi perempuan, dari sebelah kamar mandi laki-laki terdengar anak-anak yang sedang ngobrol. Padahal itu malam hari. Nah, ketika dicek, tidak ada seorang pun di sana. Nah, itulah beberapa kisah yang bisa saya rangkum dari kejadian-kejadian mistis yang terjadi di berbagai sekolah. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah hal ini benar-benar mistis gaib? Atau ini hanya suatu kebetulan? Atau ini hanya cerita belaka? Coba ditebak dan komen di bawah sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih.